mobil, hati-hati, kenceng mobil ya, tarik. Nggak maksakeun ieu mah. Kumaha? Kalau bisa nulungan, cai lagi bener gitu atuh dah. Sudah lebih dari 1 pekan, wilayah Kabupaten Sukabumi ini dikepung oleh bencana, di mana bencana-bencana tersebut ini adalah tanah longsor ataupun tanah bergerak, begitu, kemudian banjir yang juga disertai lumpur. Hal ini terjadi lantaran tingginya curah hujan, pemirsa. Bahkan BMKG menyebut pada tanggal 4 Desember 2024 di wilayah Sukabumi ini memiliki curah hujan yang di atas rata-rata. Dan saat ini saya berada di salah satu titik terparah, yakni di Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, yang dimana di lokasi ini juga sempat viral video yang beredar. Beberapa mobil ini kemudian ini terbawa oleh arus banjir disertai lumpur, begitu. Yang ada di belakang saya ini adalah benda-benda yang kemudian dimiliki oleh warga sekitar yang kondisinya tentu rusak parah, begitu. Dan mereka harus membawanya keluar, baik itu untuk memperbaiki maupun juga untuk melakukan pembersihan. Saya akan mencoba untuk mencari warga di sini yang kemudian ini bisa bercerita seperti apa kemudian ini detik-detik pada saat banjir tersebut, apa sebenarnya kemudian yang menyebabkan dari banjir, karena muncul dugaan aktivitas tambang ini menjadi salah satu pemicu dari bencana alam yang terjadi di Sukabumi. Saya Tiara Hara, pemirsa. Anda menyaksikan Fakta. Ya, bahkan hingga hari ini hujan masih terus melanda di Sukabumi ya, seperti hari ini sore ini, sekalipun tadi hujan derasnya sudah terlewati, tapi saat ini kondisinya masih gerimis sehingga kami harus melakukan peliputan dengan menggunakan jas hujan, pemirsa. Dan kalau Anda ingat, kami pun juga akan menampilkan video singkatnya kepada Anda. Di sinilah dimana banjir yang cukup tinggi, bahkan di video tersebut ini tampak setinggi manusia dewasa, begitu, terjadi, dan arusnya sangat deras. Tampak di mana mobil-mobil ini terbawa arus dan bahkan tenggelam, begitu ya. Saya hari ini akan menemui satu warga. Beliau ini bernama Pak Iwan, yang merupakan sosok yang kemudian mengambil video tersebut. Mengambil video di mana pada saat banjir disertai lumpur tersebut terjadi di depan rumahnya, bahkan kendaraannya ini juga menjadi salah satu benda yang kemudian ini terbawa hanyut. Saya akan menemui Pak Iwan yang sudah berada di depan saya nih. Pak Iwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kalau sekarang udah. Baik, Pak, terima kasih sekali waktunya untuk Fakta, sekalipun dalam keadaan gerimis ya, seperti saat ini masih berkenan untuk kami wawancara. Kami mendengar informasi, bahkan sebelumnya kita juga sudah ngobrol bahwa Pak Iwan ini adalah sosok yang mengambil video ya Pak ya, yang akhirnya beredar luas di media sosial. Banyak warga kemudian juga simpati dan mengetahui bahwa titik ini sempat terendam oleh banjir dengan lumpur. Saat itu merekamnya dari mana Pak Iwan? Ngerek
merekamnya kami dari atas. Iya. Iya, iya. Iya, dari titik-titik atas. Apa? Saya kan mantau air itu dari jam 4, dari jam 4 pagi. Ya. Gitu. Jadi saya setiap air naik detik per detik itu saya pantau gitu. Makanya jadi posisi mobil pas hanyut itu, jadi saya pas ada di sana. Di sini kita coba nyebrang ya, Pak Iwan ya. Iya. Sudah nggak terlalu beres. Di titik ini. Iya, di titik atas. Oh, di atas dari Iya. warung ini. Iya. Bapak lagi dari warung Iya. gitu ya. Oke, Bapak mantau ketinggian air. Iya. Setelah itu? Ya, karena kan saya mantau karena kan posisi mobil juga ada di sini. Terparkir Jadi di mana? diparkir di depan. Di tempat kita tadi ya. Ya, depan situ, ya. Setelah gitu. itu? Setelah itu saya ikat dulu mobil ini, udah saya ikat semua. Di sini ada 7 mobil. Semua itu artinya dengan mobil warga sini juga. Mobil warga sama mobil yang lewat karena ke sana udah ke stop air. Ke sini ke stop air saya arahkan, udah gabung sama mobil saya. Itu. Itu pukul berapa, Pak Iwan? Itu pukul 8. Pukul 8 pagi. 8 pagi. Oke, Iya, 8 pagi. Setelah itu? Setelah itu tingginya air itu jam 9 baru mobil hanyut 2. Jam 9.29 baru yang 5 ikut hanyut juga. Gitu. Jadi sisanya di situ ada 2, di sini di dalam ada 1. Oh, di dalam terparkir di sini ya, Pak? Ya. Di sini terparkirnya. Di dalam Berada di sini. dalam sini. Ini bukan mobil Pak Iwan. Kalau Bukan. mobil Pak Iwan tadi yang di seberang. Iya, udah hanyut ke sana. Oke. Gitu. Arahnya waktu itu kemana, Pak Iwan? Ke arah selatan. Ke arah selatan. Ya. Ke arah selatan berhentinya mobil-mobil yang kemudian mengambang pada saat itu Iya. bagaimana? Itu kita tidak tahu berhenti apa enggak karena dalam pikiran saya udah hanyut, udah pasti ke laut. Ini kan air ini langsung ke laut. Iya. Ya gitu. Setiap ada yang nanya mobil kemana, udah hanyut ke laut. Oke. Nah, ketika jam 1 masih di sana masih tergenang air. Kira-kira di atas paha lah. Iya. Itu saya keluar dari rumah, saya di situ, keluar dari rumah di sini udah surut. Oke. Saya dengan warga jalan ke sana, akhirnya ada ketemu 3 di atas. Berapa jauh, Pak? Dari sini kurang lebih 100 meter. 100 meter ketemu ya? Iya. Ada yang mobil milik Pak Iwan dari 3 itu? Dari 3 itu saya belum ketemu juga karena yang punya saya itu masuk agak ke dalam. Iya. Pas jam 1, jam 2 agak mulai surut, udah kelihatan nampak oh itu mobil saya gitu. Jam 3 nampak lagi ada mobil satunya. Ya, gitu. sudah mulai ditemukan Iya. satu ya? Saya pikir kan berarti tinggal 2. Ya. Saya cari di sana, saya harapan itu ada sebelah sana yang 2. Ternyata tidak ada. Baru paginya, baru ketemu di 300 meter dari sini. Oke, dari 7 tersebut ini kondisinya sudah tidak bisa lagi digunakan, Pak Iwan? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Iya. termasuk mobil milik Iya. Pak Iwan ya? Iya. Oke. Nah, waktu itu kan tidak tampak adanya warga ya Pak tentunya, karena hujan yang tampak dalam video tersebut ini cukup lebat, arusnya juga luar biasa deras, hanya mobil-mobil itu saja yang kelihatan. Warganya waktu itu mengamankan diri di mana Pak Iwan? Di atas, Bu. Semuanya di atas? Iya, ya, di atas, ya? iya. Jadi mengamankan diri ke atas. Jadi di sini untuk semuanya itu menyelamatkan diri. Jadi harta benda itu udah nggak dihiraukan lagi. Yang penting kita aman dulu, selamat dulu. Karena kan di sini airnya cukup deras sekali. Gitu. Baik, setelah adanya bencana kemarin juga kesulitan untuk air bersih. Ini bagaimana? Ya, untuk air bersih karena kita mengandalkan ada Pamsimas. Karena kan Pamsimas adanya di arah gunung. Ya. Karena kan semua pipa-pipa tergerus air. Jadi kita kesulitan untuk beberapa hari untuk air bersih. Jadi Tapi yang dilakukan warga? kita menggunakan air seadanya. Ini ada luapan air. Luapan Di si- air? Luapan air sedikit di situ. Itu yang digunakan oleh warga mandi itu dari sana. Dari mana Pak? Jauh dari sini? Enggak, itu dekat mobil saya. Oh, yang warna hitam? Iya, itu ada air ya mungkin ya kalau dilihat begini mah jorok ya jorok. Cuman kan itu salah satunya air, sumber air itu ada di sana. Gitu. Pada hari itu akhirnya hujan deras
tapi setelah itu kan masih ada hujan-hujan susulan. Bahkan hari ini pada saat wawancara juga masih diguyur hujan. Warga ini posisinya memang bertahan semuanya ada di dalam rumah atau ada yang di pengungsian mungkin? Untuk sementara tidak ada di pengungsian, sekarang udah kembali ke rumahnya masing-masing, kecuali yang satu yang rumah ini yang dampaknya ini Bapak Jajang ini tidak bisa ditempatin gitu. Karena kan ini pinggir kali juga, jadi takut karena ini curah hujan masih tinggi gitu. Jadi ini masih ada di tempat pengungsian di tempat saudaranya. Ini kan bekas mobil. Mobil itu dia nyangkutnya di pohon-pohon. Akhirnya kalau pas ketemu air udah surut dia masuk ke sela-sela pohon di situ. Jadi ada 2 mobil. Yang satu di sini Suzuki Futura. Berapa jauh tuh? Dari sana ke sini kurang lebih 100 meter. Dan di sini Avanza sama Carry minibus sama Grand Max dia melintang udah pada kebalik di jalanan. Tapi yang 2 mah dia bablas lewat sini. Ke sungai, Pak? Iya, masuk ke sungai. Yang 2 mah mobil Terios sama Suzuki New Carry. Baik Pak Iwan, terima kasih banyak atas waktunya. Kami turut prihatin sekali atas Ibu. apa yang terjadi. Semoga seluruhnya digantikan yang lebih baik ya. Amin. Ya, dilancarkan Pak Iwan. Terima kasih banyak. Amin. atas Amin. penyelesaian. Amin. Kita temukan Iya. fakta selanjutnya. Allahu Akbar, tinggal kadang ya cimas mikir sedih. Saya coba masuk ke salah satu masih berupa lumpur ya, pemirsa. Bahkan tadi sempat ketika saya jalan ke sini berinteraksi dengan warga mengatakan bahwa ini tadinya lebih tinggi atau selutut orang dewasa begitu. Dan tentunya dengan kondisi seperti ini sulit sekali kendaraan warga ini melintasi area ini akibat banjir lumpur ya yang terjadi pada Rabu dini hari pekan lalu. Anda bisa bayangkan dengan curah hujan yang hingga hari ini masih tinggi, masih tetap diguyur hujan setiap harinya, warga harus membersihkan area ini seperti yang Anda lihat aktivitas yang masih dilakukan oleh warga saat ini. Di belakang saya ini mereka terus membersihkan lumpur sekalipun setiap harinya ini diguyur hujan. Saya akan coba bawa Anda untuk masuk ke dalam, pemirsa. Kita akan coba cari salah satu warga yang bisa bercerita mengenai apa dan sedahsyat apa yang mereka alami pada hari itu. Bapak, permisi. Maaf saya ganggu waktunya dari Fakta TV One. Saya Tiara, Pak. Dengan Pak siapa? Mohon maaf. Pak Ujang Sugianto. Pak Ujang ini lagi membersihkan barang-barang ya? Iya. Ini rumah Bapak? Iya. Oke. Ini rumah saya. Bapak tinggal dengan siapa? Dengan istri, pada saat kejadian istri saya dan anak saya satu. Ya. Yang di beda rumah itu anak saya juga, ponakan juga. Oke, Bapak sempat mengungsi sebelumnya? Mengungsi, kita evakuasi keluarga itu sekitar jam 3:30. Jam 3:30, boleh diceritakan Pak? Dari malam Rabu itu 5:30 air itu udah agak naik, tapi alirannya sangat beda. Jadi kita udah antisipasi karena setiap tahun juga banjir. Ya. Tapi kalau banjir seperti ini baru kali ini. Setinggi apa Pak Ujang pada saat itu airnya? Kalau di 1:30 itu hanya baru sepinggang. Sepinggang. Pas 3:30 itu udah seleher. Sudah seleher orang Sudah dewasa seleher. ya. Evakuasi terakhir ini keluarga ini, Iya. 4 orang ditambah yang mengungsi ke atas. Saya suruh turun. Itu di 3:30 kira-kira lebih jam 4 kurang. Itu
itu sudah pakai tali ke ujung tembok sama ke Tali sini. di, Ya, mohon maaf, sebelah mana Pak Ujang? ya. Sebelah situ ke rolling door yang hijau itu Heeh. kita talikan ke bandul pagar itu. Kita nyebrang udah deras sekali. Tali yang tadi digunakan untuk evakuasi di mana Pak Ujang? Di sini saya ikat di sini. Saya ikat di sini. Iya. Kebetulan di seberang itu ada teman saya ditalikan ke bandul sini yang ini. Iya. Di bandul yang situ. Saya nyebrang ke situ pakai tali itu. Oke. Sambil gendong yang Ibu Pringkil itu. Yang- Pak Ujang, saya turut prihatin sekali lagi ya Pak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya. Saya melihat satu warga lagi pemirsa. Ada ibu-ibu yang duduk di seberang saya, lansia. Saya akan coba untuk bertanya. Assalamualaikum Ibu. Ibu maaf ganggu, saya Tiara dari Fakta TV One. Iya, iya. Ibu siapa ini? Ibu Atijah. Ibu Hatijah. Iya. Oke. Iya. Masih dari desa. Ibu Iya. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya. Pada saat kejadian banjir, air dan lumpur masuk, pada saat itu Ibu Hatijah lagi di mana? Ya di dalam bisa keluar. Adi dudukin air supaya keluar. Dikira teh nggak masuk air teh gitu ya. Nggak tahan. Emak di samping, suami ada di belakang. Udah itu pintunya. Ibu berdua aja di rumah? Iya berdua nggak ada siapa-siapa. Oke. Langsung, wih keluar ke sini keluar. Boleh kita pelan-pelan jalan ke rumah Ibu? Oh boleh. Ya. Hati-hati Bu Hatijah. Ya, ya. Jadi Ibu jam berapa Bu waktu itu kejadiannya? Saya keluar dari rumah 1:30 Setengah satu. malam. Iya. Ibu pada saat itu lagi istirahat atau memang karena sudah hujan Ibu? Ya udah hujan gede itu, udah ya itu air. Oh Ibu tinggal di sini. Ya, Assalamualaikum Pak, maaf ganggu ya Pak. Iya, boleh, Saya boleh. Tiara dari Fakta TV One. Bapak lagi beres-beres rumah ya. Boleh ke sana ke dapur. Boleh. Jadi pertama kali air masuk, posisi Bu Hatijah lagi di mana Bu? Di rumah ngedukin air. Di sini? Iya di belakang itu di samping, bapak di belakang di dapur. Oh. Ntar lagi nyampe ya. Adik kita nggak masuk gede-gede gitu ya. Udah masuk semuanya. Udah masuk, Air. itu tiba-tiba langsung tinggi. Iya tinggi. Langsung mah keluar. Sama dua. Udah segini air. Jadi posisi Bu lagi di sini ya, air masuk. Setelah itu Iya. gimana Bu? Karena itu kan langsung tinggi kalau Iya, berdasarkan ada cerita gini. Ibu tadi. Ya, ngedukin air di tuh. Ini dihalangin pakai terpal. Supaya jangan masuk itu. Nggak kuat. Ini debrah pintunya dibawa ke sana. Oh, pintunya rusak. Rusak ambrol tuh. Iya, Ambrol, iya, iya. Terus keluarin semuanya. Heeh, heeh. Daripada biarin besok jadi gitu. Nah, itu kan arusnya Iya. kenceng banget. Terus tinggi juga kalau berdasarkan Iya. cerita Ibu. Ibu Iya. gimana menyelamatkan diri? Lari ke sana. Masih bisa lari ya Bu? Artinya airnya masih belum tinggi di situ? Belum ke sini, mesti ke sini masuk berdua. Udah nyampe ke sana pas segini nyebrang. Yang bapak berdua di Deyeng gitu. Gelap kan Bu pada saat itu? Gelap nggak ada lampu, nggak nyala lampunya gelap. Lampu mati sejak jam berapa waktu itu? Udah 3 hari bau itu mau banjir. Hari Senin Selasa udah nggak nyala, Nggak nyala ya. nggak nyala lampunya. Barang-barang Ibu berarti sejauh ini banyak yang rusak, Yang rusak. atau ada yang bisa diselamatkan Bu Hatijah? Ada ini belum dibersihin, itu pas sudah ambrol semuanya. Iya, toren bawa hanyut. Apa itu yang ke bawah air? Toren buat air. Oh, toren air. iya. Bu, ini saya lihat bekas-bekasnya sampai segini, berarti Iya, air dan lumpurnya. Coba itu airnya. Ini bekas airnya. Iya. Jadi sampai sepintu itu Iya, ya Bu ya. sepintu, iya. Ini pernah terjadi kayak gini juga Bu Hatijah? Udah tapi nggak seperti ini. Nggak Nggak seperti pakai ini. lumpur, coba air. Oke. Iya. Di dapur ini tadinya Bu, sebelum kejadian barang-barangnya, Di dapur, Mak. Goreng-goreng jadi tadinya jualan nggak di dapur. kosong kayak gini. Nggak berani sekarang, Mak. Jadi tadinya nggak kosong kayak gini Bu, ada barang-barang yang. Itu cuma kata-kata gitu. Oh. Ibu nggak takut Bu? Ini rumah Ibu deket banget sama aliran sungai. Takutnya mah takut dia mana lagi? Heeh. Mau kemana lagi? Dari sini, dari dulunya di sini. Tapi ya kan dulu mah nggak banyak seperti ini, nggak. Tapi kan Karena rumahnya semuanya. belum punya apa-apa gitu lah. Ya. Kita duduk di depan ya Bu. Iya, boleh. Aku sana aja. Supaya Ibu nggak capek juga di sini. Kotor ini mah. Tah di samping. Nggak apa-apa, kita duduk di sini aja. Iya, Bu. boleh. Silakan, Hatijah. Iya.
Jadi ini yang sejauh ini paling besar setelah Ibu tinggal di sini, Iya. selama Ibu tinggal di sini. Iya, iya. Seandainya direlokasi, dipindahkan sama pemerintah ke tempat yang lebih aman, mungkin karena memang rumahnya sudah rusak, jadi diganti dengan yang lebih layak. Itu mah nggak bisa itu ya, harus tanya bapaknya kalau pindah ke mana-mana. Jadi udah rumah di sini, udah mau kemana-kemana. Wi, Hati-hati, seandainya sana gitu kan, mau dipindah rumah yang ada aman jauh ke sungai, bapak mau nggak? Gitu. Kenapa? Kalau tempatnya bapak. Bapak juga sama Ibu banyak kenangannya di sini ya. Udah lama aja sama ini kejadian ini perkebunan. Bapak yang kuat ya, Ibu juga ya. Amin. Makasih banyak Iya, Bapak iya, Ibu, makasih. saya sudah dibolehkan datang ke rumah. Iya, boleh. Semoga lekas membaik ya semuanya kondisinya ya. Baik, makasih banyak sekali lagi. Izin pamit Bapak Ibu. Iya. Memang situasi warga di sini tidak mudah ya, karena mereka harus dalam sekejap kehilangan harta benda dan tempat tinggal mereka yang tidak bisa lagi ditempati karena kerusakan dan tidak bisa layak untuk ditinggali. Sehingga satu hal yang kemudian ini mereka bisa lakukan hari ini hanya melakukan pembersihan dan juga menyelamatkan benda-benda atau setidaknya pakaian yang bisa mereka semprot dengan air untuk mereka gunakan di pengungsian, sambil kemudian ini menunggu bantuan yang datang dan juga kemungkinan atau rencana adanya relokasi rumah. Kita akan temukan fakta selanjutnya. Kali ini saya akan menemui perwakilan perusahaan tambang pemirsa yang masih berada di wilayah Ciamas ini untuk mengkonfirmasi adanya video citra satelit ya yang kemudian ini beredar, dan diduga dalam video tersebut ditunjukkan banyaknya area pertambangan yang kemudian ini disebut-sebut sebagai pemicu bencana alam yang kemudian terjadi di Sukabumi selama sepekan terakhir. Kita akan minta tanggapannya nanti, kita akan temukan fakta selanjutnya. Kita coba untuk izin dulu karena memang area ini adalah area tambang yang kemudian ini memiliki izin usaha pertambangan atau IUP ya. Mobil masuk atau gimana? Mobil masuk. Mobil masuk aja. Seperti itu ya. Jadi ini kita sudah masuk ke area kantor usaha tambang ya. Memang diketahui ini memiliki IUP atau izin usaha pertambangan. Tadi juga sudah diizinkan untuk masuk, jadi didampingi oleh petugas untuk kemudian ini menemui perwakilannya. Informasinya memang untuk tambangnya sendiri ini tidak jauh dari lokasi ini. Kita harus melewati kantor tersebut terlebih dahulu, kemudian juga masuk ke dalam lagi untuk bisa berada langsung di area tambang.
Oke, di situ bukan? Di areanya bukan? Sini aja. Di areanya. Yang mana? Ini kan nomor kantor. Sipel. Di sini aja kali ya? Nggak harus wawancara di sana. Di sana aja Pak sekalian. Oh, yang di paling aman. Wawancaranya di mana paling aman? Jangan nunggu di sini. Oke, baik. Saya sebelah sana berarti ya? Boleh, Pak. Aku ngomong ya Bang Bud. Ini kami sudah menggunakan APD dan akan mengarah ke area tambang. Memang ada beberapa aturan berkaitan dengan keamanan ya, yang kemudian ini harus ditaati dan harus menggunakan mobil cabin begitu untuk mengarah ke area tambang, melihat secara langsung seperti apa kemudian ini aktivitas di sana pasca adanya bencana yang kemudian ini melanda wilayah Sukabumi. Kita akan temukan faktanya. Miliknya banyak, ada 11 orang. Ada ini ya, apa namanya? Oke, kita sekarang sudah mengarah ke area tambang. Saya didampingi oleh direktur sekaligus salah satu pemilik perusahaan tambang, Pak Rusli. Saya manggilnya Kang Rusli aja ya. Baik. Oke, Kang Rusli, ini kita berapa jauh ke area tambang dari office tadi, dari kantor? Dari office 1 km. 1 kilometer. Untuk luasnya berapa, Kang? Izinnya 100 hektar. 100 hektar. 100 hektar izin. Dan hasil tambangnya? Hasil tambangnya sekarang ini kan cuaca kurang bagus ya. Artinya di sana emas kah atau apa? Hasilnya ini, kalau istilah di izin itu galena, timah hitam dan seng. Ya, kalau istilah galena itu timah hitam dan seng. Kita akan ngobrol di sana ya Kang ya, sekaligus melihat area tambangnya seperti apa, terutama pasca bencana ya Kang ya dari minggu lalu yang sudah melanda di wilayah Sukabumi ini. Kita akan temukan faktanya. Sampai, tapi tentunya kita harus mengikuti arahan ya dari para pekerja tambang di sini juga, perwakilan dari perusahaan juga untuk mengetahui area mana yang kemudian ini aman. Saya masih sama Kang Rusli. Kang Rusli, ini kita sudah ada di titik tambangnya artinya ya. Ini yang tadi Kang Rusli sempat cerita 100 hektar. 100 hektar. Nah, aktivitas setelah bencana kemarin, banjir dan lain sebagainya di Sukabumi, masih ada aktivitas di sini kah? Karena saya tadi sempat lihat masih ada alat berat ya yang berapa? Izin ini masih berlaku pertama. Izin ini masih berlaku sampai 2030. Aktivitas sampai hari ini masih ada. Masih ada. Dan terus, cuman hari ini pasca bencana ini dampaknya kita listrik. Listrik down. Jadi suplai PLN kurang, akhirnya kita nggak bisa produksi, kita juga nggak bisa olah. Gitu. Jadi aktivitas yang terjadi di sini, kemudian di titik-titik lain yang tadi sempat kita lihat dengan menggunakan mobil, itu seperti apa, Kang? Apa saja yang terjadi? Di sini nggak ada dampak longsor yang berarti, cuma hanya titik-titik itu aja tuh. Ada yang merah tanah baru, itu bekas longsor-longsor kecil gitu kira-kira. Gitu. Jadi kalau dari pihak perusahaan sendiri memastikan bahwa aktivitas yang terjadi ini sudah terfilter dengan baik, sehingga apa yang keluar dan berada di area lingkungan masyarakat ini dipastikan tidak tercemar. Aman. Seperti itu aman, ya. Tapi izin Kang, saya juga ingin Anda mengkonfirmasi gitu ya, bahwa dengan adanya kejadian bencana alam kemarin, beredar informasi begitu, bahwa ada muncul video yang menunjukkan luasnya area tambang di sini ini menjadi salah satu pemicu dari banjir yang kemudian terjadi. Karena kita tidak merasa apa yang dituduhkan oleh publik media sosial itu, kita senyum saja. Tapi kalau ada teman-teman, kebetulan background saya aktivis lingkungan, politik gitu kan, dan orang sini satu kecamatan dengan tambang dan satu kecamatan dengan bencana ini. Jadi kami hadir dengan mereka, dengan yang kena dampak itu. Akhirnya ya kita pasif aja, tidak merespon secara reaktif gitu. Ya kita kalau ada yang mengkonfirmasi, ada yang kenal nggak percaya itu dan segala macam.
Mungkin sedikit bisa saya tunjukkan langsung ya ke Kang Rusli ya. Kebetulan sudah saya save juga videonya, potongan video tersebut yang menunjukkan area tambang cukup luas, Kang. Ratusan hektar begitu yang disebut-sebut ini bisa menjadi salah satu pemicu bencana alam yang kemarin luar biasa begitu. Bahkan tampak jelas ya di sini. Begitu banyak begitu aktivitas tambang, eksplorasi tambang yang terjadi. Apakah iya ini tidak berdampak sama sekali dan tidak ada korelasinya dengan bencana kemarin? Nah, kami yakinkan, kalau pastikan hanya milik Allah kan, gitu. Saya pastikan tambang kita tidak berdampak langsung maupun tidak langsung. Saya yakinkan. Nah, kalaupun ada di hilir ya kena banjir segala macam, itu diakibatkan curah hujan yang cukup panjang durasinya dan cukup tinggi. Dan informasinya banjir tersebut ini mengandung lumpur dan yang kami dengar juga akhirnya sungai-sungai yang keruh ini bisa menjadi indikator bahwa memang betul ada aktivitas tambang yang berdampak langsung pada lingkungan masyarakat. Seperti apa, Kang? Ya, seperti tadi saya jelaskan di awal ya. Kita perlu air banyak. Pengolahan kita perlu air banyak. Akhirnya dari hasil tambang kita yang mengeluarkan air maupun dari curah hujan itu diputar-putar lah kalau istilah supaya gampang mencernanya, diputar-putar atau disirkulasi atau diolah kembali, itu ditaikin lagi untuk pengolahan. Nah, kenapa sekarang berhenti? Karena listrik. Nanti kalau datangnya listrik sedang bagus, ini semua air tuh berputar. Termasuk metode-metode yang digunakan, Kang? Itu kan di Google Map ya. Kalau saya lihat, saya perhatikan itu dari Google Map kan. Itu ya. Apa yang salah dari data tersebut? Tergantung menafsirkan itu. Kalau saya itu kan hanya ngerol pindahin dari golden, dari ini supaya lebih seru untuk. Tapi memang berdekatan ya area tambang ini dengan berdekatan ya. Kalau tarik lurus ini dengan golden itu 4 km lah. Kalau tarik lurus ya, kan itu dekat kalau di roll gitu. Dari sini berdiri di situ kelihatan golden Ilik Tuca. Dekat sekali. Berkaitan dengan metodenya, Kang. Karena kami juga menerima satu video. Dan informasinya ini di tambang ini begitu yang dilakukan mengambil material yang digunakan. Apakah ini juga tidak akan berdampak pada lingkungan kalau menurut Anda? Mungkin dampaknya ada suara saja kalau anginnya lagi ke arah mana itu? Barat ya. Nah, ke arah barat. Kalau anginnya lagi ke arah barat, ini letusan di sini kedengar. Jarak video ini di sini ya, betul. Jadi kita izin peledakan lengkap. Itu sampai ke tingkat Polda. Berkaitan dengan izin ini saya juga tertarik. Prosedurnya sebenarnya seperti apa? Memang betul AMDAL dilakukan oleh pihak yang berwajib atau yang berwenang begitu. Tetapi surveillance yang kemudian dilakukan untuk menentukan apakah rawan bencana atau tidaknya daerah ini sudah dilakukan sebelumnya, Kang? Izin ini dari 2006. Dari 2006 proses eksplorasi dulu. Setelah eksplorasi dinyatakan potensial, ekonomis. Nah, baru diajukan untuk operasi produksi. Dan itu hasilnya baik ya? Untuk hasilnya ekonomis, boleh diusahakan lah. Berapa dalam artinya untuk proses penambangan sendiri di sini, Kang, yang dilakukan? Ini berapa ya? Saya kurang tahu detail. Saya bukan orang teknik soalnya. Saya direktur operasional. Saja? Ya kurang lebih 30 meter lah, 35 meter. 35 meter. Ya, 35 meter. Itu sekaligus nanti kalau di AMDAL-nya ini kalau tidak salah itu kita nanti ini lahan untuk bekas ini tuh dibuat embung. Embung dibuat penampungan air lah kira-kira. Kita nyuplai air tuh dari sini untuk pertanian. Untuk pertanian, untuk masyarakat itu ngambil air tuh dari sini. Dari sana, dari yang aman itu, yang udah bersih itu. Baik, Kang Rusli, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tentunya kita berharap ya dengan apapun yang terjadi di sini aktivitas tambang tidak berdampak buruk begitu bagi masyarakat, justru akan membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar gitu ya. Kita temukan fakta selanjutnya. Kami sekarang berada di aliran Sungai Cikaso, pemirsa, di mana lokasi ini juga terdampak paling parah ya, salah satu yang terdampak paling parah begitu. Dan saya akan menemui aktivis lingkungan
yang akan melihat seperti apa kemudian ini kejadian dari banjir disertai dengan lumpur dan juga tanah longsor yang terjadi pada pekan lalu di wilayah Sukabumi dan juga sekitarnya. Assalamualaikum, sehat Pak Teguh? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih waktunya untuk fakta. Nah, sekarang kita sudah berada di aliran Sungai Cikaso, betul ya? Apa aktivitas yang tadinya berlangsung di sini, Pak Teguh? Aliran Sungai Cikaso ini adalah salah satu pusat kehidupan, sumber kehidupan utama masyarakat. Informasinya pertama kali ya ini banjir disertai lumpur yang sampai semasif Iya. ini, Pak Ini Teguh. yang menarik, yang menjadi perhatian kita kaitan dengan tadi kawasan hulu seperti kita lihat sekarang. Ini adalah ini persoalannya adalah runoff lah. Ini kita menuntut bahwa runoff itu adalah air limpahan. Sebetulnya semua sudah ada, aturannya sudah ada. Yang menjadi permasalahan banjir, erosi, longsor dan semuanya itu adalah sama di kota pun seperti itu, adalah permasalahan limpasan air atau runoff. Bagaimana si peran kawasan-kawasan itu, ada alih fungsi lahan, bagaimana konsesi-konsesi besar, pemilik konsesi besar, ada tidak melulu hanya pertambangan yang diawali dengan konsesi, ada konsesi perkebunan, ada HGU, ada konsesi perhutani. Nah, di mana dalam perjalanannya itu terjadilah alih fungsi lahan, alih fungsi lahan dikonversi ke lahan-lahan yang memang menjadi mining, menjadi pertambangan. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa mau tidak mau aktivitas tambang ini pastinya akan berpengaruh begitu dengan adanya kejadian kemarin. Sangat signifikan sekali. Dan salah satu kaitannya dengan runoff itu yang tidak terkendali, salah satu indikator kita yang paling gampang melihat adalah warna. Ya, warna, kekeruhan. Ini warnanya memang setiap hari sebelum kejadian kemarin seperti ini kah? Pak Teguh, kalau dari gambar citra satelit yang beredar ini, Pak, apa yang bisa diceritakan dari sini? Mungkin dari awal ya? Ya, ini terlihat adalah galian bekas galian, ada lubang-lubang galian besar yang menganga, yang tidak ditutup, yang tidak direklamasi, dan ini terjadi, dibiarkan dan terjadi begitu galian-galian besar yang sporadis, di mana ini ancamannya atau upayanya untuk reklamasi itu akan sulit dilakukan gitu. Kalau jadi melihat salah satu video juga Pak yang menggunakan teknik semacam ditembak ya, area penambangan ledakan itu akan jadi bom waktu kah atau seperti apa? Dampaknya sendiri yang kita bisa rasakan di depan mata ini apa? Ya, nah itu biasa dilakukan di daerah pertambangan, yaitu ya jelas dia akan terganggu, dia akan terkat. Yang bukti yang utama adalah menjadi runoff, menjadi limpahan air yang tidak terkendali. Dan secara kasat mata yang bisa kita lihat adalah dengan warna sungai yang pekat ini ya. Itu pekat itu. Ini sudah jauh di ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah sendiri. Seharusnya ini sudah harus beraksi. Ini apa? Bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi pada pekan lalu ini adalah bencana dengan dampak paling besar yang dirasakan oleh warga sekitar. Bagaimana tidak, 39 kecamatan terdampak, ribuan orang mengungsi, bahkan 10 orang meninggal dunia akibat adanya kejadian ini. Dan munculnya video citra satelit yang kemudian ini menyebut ada dugaan bahwa penyebab dari bencana ini adalah aktivitas tambang, juga sudah direspon oleh aktivis lingkungan yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan bahwa aktivitas tambang ini berpengaruh secara signifikan, bahkan memicu terjadinya sejumlah bencana alam seperti tanah longsor, pergeseran tanah, dan juga banjir disertai dengan lumpur seperti apa yang terjadi pada 4 Desember 2024 lalu. Dan data tersebut ini dibantah oleh pekerja tambang yang menyebutkan bahwa mereka telah memiliki izin secara legal dan dipantau langsung oleh pemerintah serta mengolah limbah, sehingga mereka menyebutkan bahwa ini tidak berperan langsung, tidak berpengaruh langsung kepada lingkungan sekitar. Kita harapkan semoga kejadian bencana alam ini tidak terjadi lagi dan mereka yang terdampak ini bisa segera pulih kembali ke rumah mereka masing-masing. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.